Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada hari ini Ibu akan menerangkan bab 1 kalimat thayyibah yaitu istighfar. Materinya yang pertama, apa itu pengertian istighfar? Yang kedua, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, rendah hati dan pemaaf. Keempat, hikmah istighfar. Pengertian istighfar. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dosa dan salah. Lafaz istighfar adalah astagfirullahaladzim yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah. Karena setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar. Karena istighfar merupakan bentuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan istighfar saja belum cukup kalau kita salah atau berbuat dosa. Segeralah beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa. Berjanji tidak mengulangi dan segera melakukan perbuatan baik. Istighfar kalimat yang sangat pendek, tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, dan sangat indah dalam hidup kita. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat seseorang muslim berbuat kesalahan dan dosa, namun juga diucapkan setiap hari. Setiap selesai sholat, istighfar selalu diucapkan sebagai wujud sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan beristighfar, seseorang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luasnya ampunan Allah. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ia sering berbuat kesalahan baik kepada Allah maupun kepada manusia. Baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali para nabi. Apa yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Tentunya harus meminta maaf baik kepada Allah maupun kepada manusia. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertobat kepada Allah. Allah sangat mencintai hambanya yang bertobat dan bersuci. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Setelah seseorang berbuat salah, seharusnya segera menyesal dan segera memohon ampun dengan memperbanyak membaca istighfar. Allah akan mengampuni dosa dan menghapuskan kesalahan kita, betapapun besar dosa dan kesalahan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahmat dan ampunan Allah sungguh sangat luas bagi hambanya yang mau bertobat. Meskipun dosa seseorang itu sebesar gunung, seluas langit dan bumi. Namun jika dia insaf dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dosa itu bisa terhapus. Jika seseorang telah berbuat salah atau dosa, hendaklah segera bertobat. Jangan ditunda-tunda, apalagi menunda di saat sudah tua. Demikian juga di saat kita bersalah kepada sesama manusia, kita harus segera meminta maaf. Dan jika orang lain bersalah kepada kita, kita pun harus segera memaafkannya. Tidak perlu menunggu hari raya. Sebagian orang mungkin menunggu hingga Lebaran tiba. Hal ini sungguh tidak dibenarkan. Tidak ada yang mengetahui kapan ajal atau kematian seseorang itu akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34.
Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajal itu tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Kebiasaan saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri memang sangat baik. Kebiasaan ini merupakan tradisi dan budaya yang berada di negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia tumbuh berkat pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama dan kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Kebiasaan itu sebagian dari tradisi umat Islam di Nusantara yang perlu dilestarikan. Bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf? Yang pertama, jika kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah memperbanyak membaca istighfar. Berjanji tidak akan mengulanginya dan segera berbuat kebaikan karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Yang kedua, jika kesalahannya kepada sesama manusia, hendaklah membaca istighfar, bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan hak-haknya. Ketiga, rendah hati dan pemaaf. Rendah hati atau tawadu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak sombong. Dengan sikap dan sifat rendah hati seseorang akan lebih mudah menjadi seorang yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidaksempurnaan, keterbatasan diri, dan keterbukaan untuk menerima kritikan atau masukan ide-ide baru dan saran. Ada beberapa ciri pada seseorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf, yaitu yang pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya atau sportif dan jujur. Ketiga, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Yang keempat, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Yang kelima, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. 4. Hikmah membaca istighfar. Yang pertama, hati menjadi tenang. 4. Hikmah membaca istighfar. Yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah. Yang ketiga, diberikan kelapangan rizki. Yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Demikian penjelasan materi tentang istighfar. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.